Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah, letak, dan pendiri Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau memiliki daya tarik tersendiri dalam sejarah dan kebijakan politik di daerah tersebut, terutama dalam memfasilitasi reunifikasi masyarakat Minangkabau dengan perintah pusat Jakarta setelah peristiwa pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Ditetapkannya Kerajaan Pagaruyung sebagai simbol memberikan gambaran tentang bagaimana masa lalu kerajaan tersebut diinterpretasikan sebagai upaya harmonisasi reunifikasi bangsa setelah Perang Saudara yang terjadi antara tahun 1958 hingga 1961. Penasaran dengan sejarah, letak, dan pendiri Kerajaan Pagaruyung? Simak sampai akhir ya. Dikutip dari laman resmi Universitas Sains dan Teknologi Komputer, asal-usul nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan tidak dapat dipastikan dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau. Meskipun beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa dia memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya sebagai Tuan Surawasa, seperti yang diinterpretasikan dari prasasti Batu Sangkar. Pada tahun 1347, Aditya Warman memproklamirkan diri sebagai raja di Malayapura. Ia adalah putra Adwayamarwan, sebagaimana tercantum dalam prasasti Kuborajo, dan putra Dara Jingga dari kerajaan Darmansyara seperti yang disebut dalam Paraton. Selama pemerintahannya, Aditya Marwan kemungkinan memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau setelah berperang bersama Majapahit Gajah Mada menaklukkan Bali dan Palembang. Dari prasasti Surwaso yang beraksara Melayu, Aditya Marwan menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, Akarendra Warman, raja sebelumnya. Prasasti ini menunjukkan adanya adat Minangkabau yang kemungkinan baru diterapkan oleh Kerajaan Pagaruyung setelah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, termasuk wilayah Luhak Nantigo. Aditya Warman dikirim untuk menaklukkan daerah-daerah penting di Sumatera sebagai raja bawahan atau uparaja dari Majapahit. Meskipun prasasti yang ditinggalkannya tidak menyebutkan bumi Jawa, berita Tiongkok mencatat bahwa Aditya Warman mengirimkan utusan ke sana sebanyak 6 kali antara tahun 1371 dan 1377. Setelah kematiannya, Majapahit kemungkinan mengirim ekspedisi pada tahun 1409 untuk menaklukkan kerajaan ini. Legenda Minangkabau mencatat pertempuran sengit dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk, tempat yang konon dinamakan dengan demikian karena banyaknya mayat. Sebelum berdirinya kerajaan ini, masyarakat Minangkabau sudah memiliki sistem politik berbasis konfederasi dari berbagai nagari dan luhak. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Pagaruyung merupakan perubahan sistem administrasi bagi masyarakat setempat. Wilayah Kerajaan Pagaruyung. Wilayah Minangkabau meliputi dataran tinggi pedalaman Sumatera di mana rajanya tinggal. Juga wilayah pantai timur Arkat antara Aru dan Rokan, hingga ke Jambi dan kota-kota pelabuhan di pantai barat seperti Pacur Barus, Tiku, dan Pariaman. Tanah Indragiri, Siak, dan Arkat juga dianggap bagian dari wilayah Minangkabau, dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama Raja Minangkabau. Namun, sebagian daerah rantau seperti Siak, Kampar, Pekantua, dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. Batas utara wilayah Minangkabau adalah Sikilang Ayabangi yang sekarang berada di Pasaman Barat dan berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara.
Terdapat juga wilayah lain seperti Tarata Ayah Hitam di Bengkulu, Durian di Tangkuak Rajo di Kabupaten Bungo Jambi, dan Ayah Babalak Muda di hilir Sungai Kampar Kabupaten Palalawan Riau sekarang. Selanjutnya adalah pendiri Kerajaan Pagaruyung. Dilansir dari repositori Universitas Negeri Medan, berdasarkan prasasti yang ditemukan seperti Prasasti Kubu Rajo, Prasasti Pagaruyung, dan Prasasti Suruwaso, Aditya Warman 1347 sampai 1375 adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Pagaruyung. Dia berasal dari keluarga kerajaan Dharmasyara, Melayu, dan sebelumnya adalah Panglima Perang Majapahit. Awalnya, Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Aditya Warman mengikuti agama Buddha. Pada abad ke-16, kerajaan ini beralih menjadi Islam di bawah kepemimpinan Sultan Arif. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah, letak, dan pendiri Kerajaan Pagaruyung. Semoga bermanfaat ya.